Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang pertama terima kasih untuk sudah hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Saya mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan ini karena sedang melaksanakan tugas di Denpasar. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah mengupayakan berbagai upaya dan juga kebijakan. Pada bulan Juni tahun 2020, Bapak Ibu, pemerintah menetapkan pembelajaran dari rumah untuk semua jenjang pendidikan. Dan pada bulan Agustus tahun 2020 kemarin, pemerintah memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning yang bisa menerapkan protokol COVID dengan baik, bisa mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan di akhir November tahun 2020 ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan panduan melalui SKB 4 Menteri untuk bagaimana pada semester genap tahun 2020, tahun 2021 dapat mulai dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka yang dimaksud di sini nanti Bapak Ibu tentu bukan secara serta-merta semua sekolah dibuka dan terjadi pembelajaran tatap muka seperti pada kondisi 1 tahun lalu atau pada tahun-tahun sebelumnya. Melainkan Bapak Ibu sekalian tentu pembelajaran yang dikondisikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melalui penerapan protokol COVID yang baik. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini hasil evaluasi secara nasional sekitar 13% sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka yang relatif normal. 87% lainnya masih secara resmi pembelajaran dari rumah. Namun demikian sudah banyak sekolah, sudah banyak daerah yang melakukan berbagai langkah terobosan sebagai sebuah uji coba, yaitu pelayanan pembelajaran tatap muka baik yang melalui kegiatan konsultatif, kegiatan praktek dan lain sebagainya, yang tentu dalam skala terbatas dan dengan penerapan protokol COVID yang baik. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID ini memang di satu sisi memberikan hal positif karena merangsang terjadinya berbagai kreativitas dan inovasi yang kemudian betul-betul diwujudkan dan dilakukan oleh guru. Yang kedua adalah meningkatnya kemampuan guru di dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri adanya dampak-dampak negatif yang terjadi dan kita rasakan. Yang pertama, Bapak Ibu, di daerah dan di kalangan keluarga tertentu terjadi potensi anak putus sekolah karena mereka harus membantu orang tua dan lain sebagainya. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri ada orang tua yang kemudian berpersepsi bahwa pada tahun ini guru tidak mengajar atau setidak-tidaknya tidak mengajar dengan penuh. Oleh karena itu terjadi secara kasuistis terutama di sekolah swasta, ada orang tua yang kemudian tidak mau membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terasa sekali adalah di jenjang pendidikan anak usia dini. Bagaimana tumbuh kembang anak usia dini ini tidak bisa terfasilitasi dengan baik oleh guru karena harus terjadi pembelajaran yang jarak jauh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang dirasakan sekali adalah bagaimana capaian pembelajaran mengalami penurunan, baik yang bersifat akademik maupun hal-hal yang berkaitan dengan penanaman nilai bahkan keterampilan siswa. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang dikhawatirkan potensi terjadinya apa yang disebut dengan learning loss. Ada sebuah proses pembelajaran yang hilang, di mana sebuah pembelajaran yang bersifat kognitif ataupun akademik dan bahkan termasuk penanaman nilai-nilai itu tidak bisa dijamin
akan nanti yang kemudian tidak bisa disampaikan karena masa Covid ini, kemudian nanti akan bisa disampaikan melalui matrikulasi atau yang lain. Nah, ini terjadi kekhawatiran ini akan hilang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang berikutnya adalah potensi adanya gangguan psikis baik terhadap siswa, guru, dan juga orang tua. Jadi ada siswa yang kemudian mengalami gejala-gejala kebosanan, mengarah kepada stres dan lain sebagainya. Dan ada perilaku-perilaku misalnya terjadinya tindak kekerasan di rumah tangga yang tidak terdeteksi ya akibat adanya pembelajaran dengan jarak jauh ini, dan bahkan potensi adanya perubahan perilaku di kalangan remaja karena mereka banyak waktu yang berada di rumah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu dalam penerapan pembelajaran nanti hal yang menjadi prinsip utama adalah keselamatan, khususnya keselamatan dari COVID-19. Namun demikian yang kedua Bapak Ibu sekalian, tentu yang menjadi prinsip adalah bagaimana pembelajaran atau capaian-capaian yang harus dicapai terhadap proses belajar dari siswa itu juga tidak kemudian terbengkelaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang diperlukan adalah langkah-langkah secara bersama-sama, dan untuk itu Bapak Ibu sekalian setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama tentu untuk pembukaan sekolah itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah bersama gugus tugas. Oleh karena itu langkah yang pertama adalah hasil evaluasi oleh pemerintah daerah dan pemberian izin kepada satuan pendidikan di daerah, kelurahan tertentu atau kecamatan tertentu dan lain sebagainya, atau bahkan bisa ditetapkan dalam skala kabupaten untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol COVID. Yang kedua Bapak Ibu adalah kesiapan sekolah, baik kesiapan secara fisik maupun non fisik. Kesiapan fisik itu bagaimana ketersediaan tempat cuci tangan, memastikan siswa menggunakan masker, kemudian penjagaan jarak, adanya pengukuran suhu dan lain sebagainya. Yang bersifat non fisik tentu bagaimana kesiapan guru dalam mengelola pembelajaran, pengaturan jadwal dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana itu semua kemudian diambil berdasarkan keputusan kesepakatan bersama-sama orang tua. Artinya seizin dari orang tua. Bapak Ibu sekalian, untuk hal tersebut tentu banyak hal yang harus disiapkan dan dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu persiapan pembukaan pembelajaran tatap muka ini Bapak Ibu tidak bisa kita masyarakat sepenuhnya memberikan tanggung jawab kepada sekolah. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu dalam rekomendasi yang kita hasilkan bagaimana bisa mendorong terjadinya saling memberikan peran antara berbagai pihak, baik pemerintah, kemudian masyarakat, orang tua dan juga pihak-pihak lain, bahkan dunia industri dan dunia usaha bisa sama-sama bersinergi dan berkontribusi untuk mempersiapkan atau mendukung keterpenuhan penerapan protokol kesehatan di sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka nanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu dengan pembelajaran tatap muka yang nanti akan mulai dicoba pada semester genap ini, Bapak Ibu tetap kombinasi antara pembelajaran yang dilaksanakan PJJ kemarin dengan pembelajaran tatap muka. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang pertama tentu pembelajarannya menyesuaikan. Kalau jumlah siswanya dibatasi tentu ada shifting dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu untuk memenuhi target-target capaian pembelajaran tentu bagaimana pola-pola PJJ kemarin masih bisa digunakan. Yang kedua Bapak Ibu, memang dengan pembelajaran PJJ yang didukung dengan online dan lain sebagainya itu ternyata Bapak Ibu memiliki banyak sekali keunggulan dan keefektifan.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian sekali lagi betul-betul semua pihak dalam penyiapan pembelajaran di semester genap nanti betul-betul bisa saling bersinergi, betul-betul saling berkontribusi untuk menyiapkan sekolah. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan pelaksanaan supervisi kita, analisis sampai kepada menghasilkan rekomendasi nanti betul-betul memberikan rekomendasi, memberikan gambaran yang bermanfaat bagi upaya perbaikan pembelajaran ke depan, khususnya di masa pandemi COVID yang masih akan berlangsung entah sampai kapan, dan juga persiapan pembelajaran tatap muka di tahun 2020-2021 semester genap nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan seizin kita semua, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, lancar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat berkegiatan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.